Oke, Assalamualaikum. Jumpa kembali di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk mengenai aturan rantai dalam trigonometri. Bentuk dari aturan rantai adalah pertama, kalau seandainya satu variabel pengecoh kita adalah variabel U, maka bentuknya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, kalau ada dua variabel pengecoh, ada U sama V, maka ini akan menjadi dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Oke, kita akan masuk bagaimana kalau dalam bentuk trigonometri gitu ya. Misal nih kita punya fungsi adalah Y sama dengan sin 4x ditambah 2. Nah, penyelesaiannya maka kita pakai di sini adalah misal U sama dengan yang dalam kurung ya, 4x ditambah 2. Karena variabel U kiri, kanan ada X, maka ini menjadi du per dx. Turunan dari 4x adalah 4, turunan dari 2 adalah 0. Maka du per dx-nya adalah 4. Kita kembalikan ke bentuk soal. Y berarti adalah sin U. Turunan dari ini berarti dy per du. Turunan dari sin kan cos ya. Maka ini menjadi cos U. Kita kembalikan ke bentuk awal. Dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy du kita kan cos U ya. Cos U dikali du dx kita kan 4 dikali 4. Berarti jadinya 4 cos U. U kita itu siapa? U kita adalah 4x ditambah 2. Nah, selesai ya. Like this. Y sama dengan 2 cos 2x. Oh, sorry. Kita pakai bentuk kuadrat ya. Cos x kuadrat ditambah 1. Kita misalkan U kita adalah x kuadrat tambah 1. Du per dx sama dengan 2x. Kemudian Y sama dengan cos U. dy per du, turunan dari cos, min sin ya. Turunan dari kos-kosan miskin, min sin jadinya. Min sin U, maka ketika dipakai rumus dari aturan rantai, dy per du dikali du per dx, ini menjadi dy du kita adalah min sin U, du dx kita adalah 2x. Maka ini menjadi 2x sin. U kita tadi siapa nih? U kita adalah x kuadrat ditambah 1. X kuadrat ditambah 1. Sudah selesai. Oke, lanjut. Y sama dengan cos 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka berapakah turunannya? Kita misalkan U adalah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Berarti du per dx ini menjadi 6x dikurang 2. Kemudian kembalikan ke si Y kita bentuk. Y sama dengan cos U. Berarti dy per du turunan dari cos min sin U. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy du min sin U dikali du dx 6x dikurang 2. Ini berarti min. Minnya saya pindahkan ke depan ya. Kemudian yang dalam kurung ditarik ke depan, sin U. U kita adalah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Oke. Paham ini ya? Nah, bagaimana kalau seandainya kita pakai 3 variabel nih bentuknya? Kita akan lihat seperti apa bentuk dari 3 buah nih ya, ada V, ada U, kemudian seperti apa bentuknya. Kita akan coba lihat. Oke, kita hapus dulu layar.
Nah, misalkan di sini adalah Y sama dengan sin kuadrat dari 2X tambah 1. Maka kita misalkan dulu di belakang ini sebagai V, kemudian sin 2X tambah 1 sebagai U, baru yang kesemuanya nanti dalam bentuk yang 3 variabelnya dy dx ya. Misal V sama dengan 2X tambah 1, maka ini menjadi dV per dx. Turunannya adalah 2. Kemudian kita masuk. Saya hapus dulu. Oke. Lanjut. Kita misalkan lagi U. Misal U itu siapa? U menjadi sin V. Karena dalam kurung tadi itu adalah V ya, maka ini menjadi sin V. Lanjut. Maka ini menjadi DU per DV. Kenapa DU per DV? Karena variabel sebelah kiri adalah U, variabel sebelah kanan adalah V. Turunan dari sin adalah cos V. Nah, kita lanjut ke bentuk awal ini kan Y ya. Y. Sin 2X tambah 1 ini kan namanya sin V. Siapa itu sin V? Adalah U. Berarti ini Y adalah U pangkat. Bisa dipahami ini? Dalam kurung ini namanya V tadi nih. Oke, dalam kurung V. Kemudian sin 2X tambah 1 itu namanya sin V. Sin V itu siapa? Si U. Jadi Y sama dengan U pangkat 2. Kemudian DY per DU. DY per DU sama dengan 2U. 2U saja. Oke, 2U. Maka kita pakai si rumus yang ini. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. DY DU kita 2U. DU DV cos V. DV DX adalah 2. 2 dikali 2 berarti 4. 4U. Oke. 4U. 4-nya jelek banget ya. 4U cos V. Berarti 4U cos V kita adalah 2X tambah 1. Oke, 4U. U kita tadi sin V ya. U kita adalah sin V. V kita siapa? 2X tambah 1. Oke. Lanjut, cos 2X tambah 1. Ya, oke. Jadi turunan dari sin kuadrat 2X tambah 1 ini adalah 4 sin 2X tambah 1 dikali cos 2X tambah 1. Oke. Ada jalan lainkah Bu gitu ya? Bisa. Kita lihat di sini. Mana tadi? Kita ada punya rumus deh. Oke. Yalah, nanti aja lah kita masuk ke contoh soal berikutnya aja. Oke, bagaimana kalau soal yang tadi nih, tapi kita pakai dia dalam bentuk kuadrat. Nah, misalnya soal kita yang ini. Nah, soal yang tadi cuman cosnya pakai pangkat 2. Kalau tadi kan cuma pangkat 1 nih. Maka kita ganti namanya yang di belakang ini dalam kurung itu adalah si V. Oke, kita ganti V. Oke. Kita pakai V, misal V sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X tambah 1, maka ini menjadi DV per DX. Turunan ini adalah 6X, ini kurang 2. Lanjut, berarti habis DV kita misalkan lagi ada si U. U itu siapa? Cos V.
Maka ini menjadi DU per DV. Turunan dari cos min sin V. Lanjut. Maka ini Y sama dengan cos buka kurung 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Ini kan namanya adalah U. Maka Y sama dengan U pangkat 2. DY per DX. DY per DU. DY per DU. Oke. DY per DU sama dengan 2U. Baru kita pakai persamaan yang banyak itu. DY dx sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per dx. DY DU kita 2U. DU DV min sin V. DV dx itu adalah 6x dikurang 2. Kalikan 6x kurang 2 dengan 2. Berarti ini menjadi 12x. Oke, 2 dikali min 2 min 4. 2U-nya ini ya, 2U. 2 dikali 6x kurang 2. Maka 2 kali 6x adalah 12x. 2 dikali min 2 adalah min 4. Min sin-nya ini saya tarik ke depan minnya. Oke, ini kan ada U. U itu siapa tadi? Cos V. Saya ganti U itu langsung dengan cos V. Sin V. Min 12x dikurang 4. Cos V. V itu siapa tadi? Nah, 3x kuadrat. 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Sin. Sama ya. 3x kuadrat. Oke, kita pindah sedikit. Saya taruh di bawah aja ya, nggak muat ini. Sin 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Oke, bisa dipahami ini aturan rantai dalam trigonometri? Kalau mau soal tambahan yang lain, boleh. Kita coba. Y sama dengan cos pangkat 4 dari x pangkat 3 dikurang 2x. Misalkan V itu adalah x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Maka ini menjadi dv per dx 3x kuadrat dikurang 4x. Lanjut. Berarti kita misalkan lagi, kita punya U. U itu siapa? Cos V. DU per DV turunan dari cos min sin. Lanjut, berarti Y sama dengan cos semuanya itu sama dengan U tadi ya. Jadi U pangkat 4. DY per DU 4U pangkat 3. Masuk aturan rantai. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. DY DU 4U pangkat 3. DU DV min sin V dikali DV dx itu adalah 3x kuadrat dikurang 4x. Yang dalam kurung saya kalikan ke 4. 4 dikali 3 berarti 12x kuadrat. 4 kali min 4x berarti min 16x. U pangkat 3. Min sin V. Min saya taruh ke depan, di belakangnya adalah sin V. Jadi min 12x kuadrat dikurang 16x. U kita tadi adalah cos V. Oke, berarti ini U pangkat 3, berarti cos pangkat 3V dikali sin V. Lanjut, berarti min 12x kuadrat dikurang 16x cos pangkat 3. V kita kembalikan menjadi x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikali sin V. Berarti x pangkat 3 dikurang 2x. Oke,
Bisa dipahami ini semua? Kita masuk contoh berikutnya. Sekarang kalau di belakangnya yang pangkatnya, misal Y sama dengan sin X pangkat 4 ditambah X kuadrat berpangkat 3. Nah, maka ini misal U sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Oke. Bolehkah langsung U? Kalau V dulu, Bu? Kita pakai V. Ini kan kayaknya 3 ya. 3 variabel lagi, alias 2 variabel pengecoh ada U dan V. Maka ini menjadi dV per dx. Turunannya adalah 4x pangkat 3 ditambah 2x. Lanjut. Berarti si misal U kita adalah V pangkat 3. Berarti du per dv 3v kuadrat. Jadi ini adalah sin U. dy per du, turunan dari sin adalah cos dy per dx. Masuk aturan rantai, dy per du dikali d per dv dikali dv per dx. du adalah cos U. du dv 3v kuadrat. dv dx 4x pangkat 3 ditambah 2x. Oke. Ini saya tarik ke depan, yang dalam kurung ini ditambah 2x cos U. U kita adalah V pangkat 3 dikali 3V kuadrat. 3 ini saya kalikan ke dalam kurung, jadi 12 X pangkat 3, 3 kali 2, 6X. Cos V. V itu siapa? V itu adalah X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Oke. Pangkat 3 dikali V kuadrat. Oke. Selesai ya. Nah, jadi sebetulnya aturan rantai ini nggak susah asalkan pemisahannya betul. Habis kita misalkan kalau ribet bentuknya, ini kan banyak nih. Ini ada 1, kemudian ada pangkat 3 lagi nih. Kemudian berarti otomatis ada 2 variabel pengecoh kita, ada V, ada U. Tapi kalau nggak ada 3 di sini, maka cukup dengan 1 variabel pengecoh alias si U-nya saja. Siapa si U? Yaitu dalam kurung. Jadi segala sesuatu kalau dalam bentuk aturan rantai ini yang pertama kita olah adalah yang dalam kurung, kalau dia pakai kurung ini. Jadi dalam kurung kita jadikan pemisalan yang pertama. Untuk kita lanjut ke pemisalan berikutnya kalau ada 2 variabel pengecoh, ada U, ada V. Oke ya. Saya harap bisa dipahami ini. Nggak susah ya rasanya. Bolehlah coba ini soal. Y sama dengan cos pangkat 5. 5 atau pangkat 4? Pangkat 4 aja lah ya. Pangkat 4. 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat tambah 1. Soal nomor 1. Y sama dengan cos lagi. Pangkat 5. Oke, silahkan dicoba 2 buah soal ini. Saya harap ini bisa dipahami ya. Pelan-pelan aja nanti. Coba lagi. Oke, lancar kaji dek baulang, pasal jalan dek batampuah. Oke, selamat belajar, semoga paham. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.